Ada yang berbeda di istana 2 hari berturut-turut kemarin. Ya, jika biasanya Presiden menerima tamu-tamu negara yang membahas topik serius, Presiden Joko Widodo menerima tamu para komedian hingga membuat Presiden terpingkal-pingkal. Tidak setiap hari kita melihat Presiden Joko Widodo tertawa terpingkal-pingkal seperti ini. Inilah yang terjadi di Istana Negara beberapa hari terakhir. Rabu 16 Desember lalu, Presiden mengundang makan malam sejumlah komedian. Acara makan malam itu berlangsung santai. Bahkan para komedian seperti Cah Lontong, Dorce, dan Butet Kartarajasa tak segan-segan melontarkan banyolannya. Sudah dulu-dulukan ya kan. Saya sebenarnya enggak sama sekali enggak. Anak-anak dulukan sih ya. Tapi kalau dulu saya bisa bertambah pun gitu. Membuat rasa aman, rasa tentram para komedian pasti masih punya laporan kerjaan. Terus itu kita kalah lucu sama mahkamah kehormatan. Kamis kemarin, giliran para pemain stand-up komedi yang mendapat kehormatan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dialog santai bergulir dalam acara makan siang itu. Bahkan Presiden menginisiasi digelarnya Piala Presiden untuk para pemain stand-up komedi. Ada satu hal yang mengembirakan buat kita, bahwa Presiden bersedia nanti membuat Piala Presiden stand-up komedi Piala Presiden 2016. Belum, nanti kita rencanakan dulu. Nanti kita rencanakan dulu, nanti kita ajukan pada. Hadiahnya buat saya kos ya. Kita juga harus menunjukkan profesionalisme kita. Di sela-sela rutinitas yang bisa jadi membuat penat, lawak memang menjadi hiburan tersendiri, tak terkecuali bagi seorang presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Perbincangan mengenai pimpinan KPK yang baru akan hadir saat lagi, tetap bersama kami. Pasca terjadinya bentrokan, kepolisian hingga saat ini masih berjaga di depan lapas Kerobokan Bali. Sementara itu, 2 ormas yang terlibat dalam bentrokan akhirnya sepakat untuk berdamai dan meminta maaf. Pasca bentrokan antar 2 organisasi masyarakat di Lapas Kerobokan Bali, kondisi keamanan masih memanas. Untuk mengantisipasi kondisi keamanan, polisi masih melakukan penjagaan di Lapas Kerobokan. Sebelumnya polisi juga melakukan penyisiran di berbagai titik pos ormas untuk mengantisipasi bentrok susulan. Dalam bentrokan kemarin, 4 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka. Bentrokan terjadi antara napi Blok C dan Blok D yang ditenggarai merupakan anggota 2 ormas di Bali. Bentrokan juga terjadi di luar lapas dan meluas hingga ke Jalan Teku Umar, Denpasar. Polisi masih menyelidiki provokator dalam bentrokan yang mengganggu aktivitas warga tersebut. Sementara itu, tokoh 2 ormas pelaku bentrokan akhirnya sepakat untuk berdamai. Kesepakatan damai itu dilakukan di hadapan Muspida Bali. Selain berdamai, mereka juga berjanji akan menyerahkan para pelaku bentrokan serta menyerahkan senjata tajam milik mereka. Jadi poinnya adalah baik Laskar Bali maupun Baladika, mereka menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua, kepada pimpinan daerah, kepada masyarakat Bali, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kembali atau melakukan balas dendam dan lain-lain. Dengan kesepakatan damai ini, diharapkan kondisi keamanan di Bali kembali kondusif dan tidak terjadi lagi bentrokan. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, Alfani, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik pendapat soal keabsahan operasi angkutan online terus bergulir di masyarakat dan dalam tubuh pemerintah. Kita akan simak beberapa pendapat pemerintah soal operasi angkutan online yang kini menjadi perdebatan.
Lain di tanah air, lain juga di negara Malaysia, pemerintah Malaysia dalam waktu dekat akan memberikan izin operasi kepada sejumlah perusahaan taksi berbasis online. Salah satu alasannya adalah jasa taksi ini diminati oleh 76% warga Malaysia. Izin operasi akan diberikan setelah perusahaan taksi berbasis online tersebut memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan pemerintah Malaysia. Dalam waktu dekat, pemerintah Malaysia akan segera mengumumkan izin operasi sejumlah perusahaan taksi online seperti Uber dan GrabCar di negeri jiran. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan pembicaraan serta menggelar survei terhadap 45.000 warga Malaysia. Dari pembicaraan dengan Uber dan GrabCar, pemerintah Malaysia telah mengajukan sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah setiap taksi berbasis online harus menyiapkan asuransi untuk para penumpangnya, serta kelayakan dan keamanan kendaraan yang digunakan harus diperiksa secara reguler oleh Puspakom. Seperti di Indonesia, jasa taksi berbasis online ini sempat ditentang supir taksi reguler. Kehadiran jasa mereka dinilai dapat mengganggu periuk nasib taksi reguler. Namun pemerintah Malaysia rupanya tidak mengindahkan. Mereka sebaliknya berpendapat pelayanan taksi online dapat diterima dengan baik konsumen, terutama kalangan anak muda Malaysia. Apalagi 86% responden survei berpendapat taksi reguler kerap menetapkan tarif di atas harga normal, atau dengan kata lain pelayanan taksi reguler dinilai sangat buruk. Dari Kuala Lumpur, Dodi Kusmayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya. Pasca pengunduran diri Setia Novanto dari pelaksana tugas Ketua DPR, Fadlizon menyatakan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar telah menunjuk Ade Komarudin untuk menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Kepada saudara Ade Komarudin sehingga kepemimpinannya nanti betul-betul tercermin. Dari beberapa nama yang sempat disebut oleh Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, fraksi Golkar akhirnya menunjuk ketuanya di DPR, Ade Komarudin, untuk menggantikan Setia Novanto yang telah mengundurkan diri. Ada satu surat lagi yang ditandatangani. Kita melakukan sesuai mekanisme yang berlaku dari Rapim, dan menurut undang-undang kemudian Rapim menentukan pelaksana tugas. Oleh kawan-kawan saya diminta untuk menjadi pelaksana tugas Ketua DPR. Kemudian kita menyurati kepada pimpinan fraksi dari Pak Setia Novanto, yaitu dari fraksi Golkar, dan kami juga sudah mendapatkan suratnya. Tinggal nanti kita mungkin karena ini masa sidang yang sangat pendek ya, hari ini akan ditutup, pelantikannya sendiri mungkin akan pada awal masa sidang yang akan datang. Pelantikan untuk ketua baru. Ada suratnya, udah ada suratnya belum dari fraksi dari DPP Golkar nama-nama itu? Sudah ada. DPP belum. Dari fraksi, maaf. Dari fraksi ada nama-namanya belum? Dari fraksi nama yang disampaikan adalah Bapak Ade Komarudin. Polisi terus mengusut kasus postingan foto presiden dan artis Nikita Mirzani. Polisi menemukan adanya pelanggaran pornografi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akun Twitter milik Yulianus Paunganan alias Ongen terus diusut oleh penyidik Mabes Polri. Ongen telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akun milik Ongen menjadi sorotan setelah pada periode 12 hingga 14 Desember kemarin mengunggah foto Joko Widodo saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun, foto tersebut disertai tulisan yang tidak pantas. Ya, kita sudah lakukan pengkajian terhadap yang diposting itu. Memang dari hasil kajian kami ada memenuhi beberapa unsur-unsur pidana. Di antara yang pertama adalah pornografi, kemudian yang kedua adalah melanggar Undang-Undang ITE pasal 45. Sehingga kita berkesimpulan bahwa ini sudah memenuhi unsur melakukan tindak pidana. Oleh karena itu kita lakukan tindakan, kemudian kita proses lebih lanjut untuk bisa kita bawa ke pengadilan. Karena dari situ tidak ada unsur kritiknya, juga tidak ada unsur konstruksinya, tidak ada, adanya penghinaan dan juga pornografi dan Undang-Undang ITE yang dilanggar.
Sementara itu, rumah Julianus Paonganan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, lengang. Tak terlihat aktivitas di depan rumah Ongen yang ditangkap pada hari Kamis lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.